Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sahabat-sahabat semuanya, malam Rabu kita mengadakan kajian terminologi tentang simbol-simbol agama dalam artian untuk memperdalam pemahaman kita tentang istilah yang nanti dengan pemahaman istilah ini kita bisa membangun suatu persepsi. Saya kira sebabnya kita bertengkar, salah satu sebabnya karena kita tidak punya persamaan persepsi. Ya, persepsinya nggak sama, makanya jadi bertengkar terus. Oke, selanjutnya kata tobat sebagai infinitive noun. Ya, to go, to come, to back, to die, itu. Jadi bukan gerund ya, master, itu infinitive noun. Dari kata kerja taba ya tubuh taubatan. Artinya kembali atau berpaling dari ketersesatan. Ketika kita bepergian di pasar malam, anak kita keteriwal di tengah kerumunan. Keteriwal, bukan tersesat, keteriwal, lepas dari tangan kita, ya udah tanda kutip aja, keteriwal, iya keteriwal. Nah, akhirnya kita sudah lapor polisi, anak itu hilang, tersesat. 3 hari kemudian dianterin Pak Kapolsek, Pak ini anaknya ketemu di pinggir sungai, berarti dia kembali dari ketersesatan. Jadi taba ya tubuh sama dengan aba ya ubu. Makanya innahu kana awwab. Awwab itu kembali. Jadi orang bertobat itu sebetulnya adalah orang yang kembali dari ketersesatan, dari perbuatan-perbuatan dosa. Itu maksudnya. Adapun orang yang melakukannya dalam bentuk aktif participle disebut taibun, orang yang kembali atau orang bertobat. Bentuk jamaknya taibuna. Sedangkan Allah yang memberi ampunan disebut tawwab. Seperti dalam Quran surat At-Taubah ayat 118, innallaha huwat tawwabur rahim. Artinya sesungguhnya Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Kata tobat sama dengan sama dengan ghufran, ya, atau maghfirah. Allah disebut ghafir untuk dosa yang sedikit atau kecil. Untuk dosa yang besar Allah disebut ghaffar. Untuk dosa yang sangat banyak disebut ghafur. Jadi kalau kita merasa banyak dosanya, ya panggillah namanya ya ghafur. Kalau kita dosanya besar, panggillah namanya ghaffar. Kalau dosa kecil, ya ghafir. Kecuali Abu Nawas kesalahan menyebutkan fa innaka ghafirud dzanbil azim. Kalau dzanbil azim itu ghaffar, bukan ghafir. Itu. Makanya saya nggak pernah baca itu. Iya, nggak ada indahnya kok. Bila kita melakukan dosa-dosa kecil, kemudian setelah tersadar dan menyesal, kemudian minta ampun, disebut istighfar. Ketika permohonan ampun dikabul, dosa-dosa kecil itu dihapus. Bila kita melakukan dosa-dosa yang agak besar setelah kita bersadar dan menyesal, kemudian meminta ampun, disebut dengan taubah. Sedangkan untuk dosa-dosa yang berat atau dosa besar, pertobatan kita disebut dengan taubatan nasuha. Untuk dosa besar yang dijanjikan Allah itu ditutupi.
bukan dihapus. Seperti dalam Quran surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan pertobatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Semoga Tuhanmu menutupi segala keburukan-keburukan kamu. Wa idkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, di mana di surga itu dan Allah akan memasukkan ke dalam surga, di mana dalam surga itu banyak sungai-sungai mengalir. Dalam ayat tersebut di atas Allah berjanji akan menutupi dosa-dosa mereka, bukan menghapus, sehingga ketika kapan-kapan melakukan lagi akan dibuka lagi dan ditambahkan dengan dosa yang lama. Habis membunuh orang, dia bertobat, sudah bayar apa namanya itu, diat ya, dia diat, oke. Saya membunuh lagi. Jadi kalau dosa besar ditutupi aja gitu. Kafara yukafiru, bukan dikafirkan dah, ditutupi. Ya karena kafir itu artinya tertutup mananya. Gitu. Dalam ayat tersebut di atas Allah berjanji akan menutupi dosa-dosa mereka, bukan menghapus. Sehingga ketika kapan-kapan melakukan lagi akan dibuka lagi dan ditambahkan dengan dosa yang lama. Membunuh sekali, bertobat diterima, dalam itu ditutup. Mengulangi lagi, dibuka lagi dua. Jadi ya, kecuali bangun subuh kesiangan ya. Itu namanya istighfar lah, astagfirullahaladzim. Gitu. Atau mengupat orang lah yang ngerasani. Nah, maka tobat menurut syara adalah meninggalkan dosa, karena dosa itu diketahui buruk dan berbahaya, sehingga pertaubatan itu prosesnya diawali dengan kesadaran, bahwa yang bersangkutan sadar telah melakukan satu kesalahan. Setelah itu muncul penyesalan. Selanjutnya timbul kehendak atau keinginan untuk memperbaiki diri. Dan terakhir berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itu proses pertobatan. Apabila kesalahannya berhubungan dengan Allah, seperti meninggalkan puasa, zakat, atau salat, perlu dilunasi atau disebut dengan qadha, diqadha. Apabila kesalahannya dengan sesama manusia seperti utang piutang juga perlu dilunasi dan seterusnya. Kata pertobatan dalam bahasa Arab juga sinonim dengan penyesalan. Tubtu ay nadimtu. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Musa ketika dia ingin melihat Tuhan, Rabbi arini jahratan, ya Allah, minta nongol, aku pengen ngelihat engkau. Kata Tuhan, nggak bakal kuat. Dia maksa, ya udah silakan, nanti akan kuperlihatkan kepada gunung, lihat saja gunung, ini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu tetap, kamu bisa melihat. Falamma tajalla lil jabali dakka, begitu Allah bertajalli kepada gunung, gunung meledak. Wa khara Musa sa'iqa, Musa jatuh tersungkur. Wa qala tubtu, menyesal, udah, artinya apa? Udah nggak lagi dah gitu. Jadi tub itu yang nadim itu. Jadi tab itu bisa mananya meminta ampun, bisa mananya kembali, ya, bisa mananya menyesal. Kata menurut syariat, hukum bertobat adalah wajib. Ya, berdasarkan firman Allah, karena kaidahnya al aslu fil amri lil wujub, Allah memerintahkan kita bertobat. Perintah itu yufidu makna al wujub, yaitu firman Allah, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun.
yang artinya bertobatlah semua kepada Allah wahai orang yang beriman supaya kamu bahagia. Dalam ayat ini, dalam ayat tersebut di atas diungkapkan dengan kata perintah bertobatlah, sehingga artinya wajib melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau tobat itu wajib, kita berdosa, melakukan kemaksiatan, kita berdosa kan? Karena kita tidak segera bertobat, dosa juga. Jadi dosa melakukan kejahatannya, dosa kita tidak bertobatnya. Ya. Hukumnya adalah wajib. Terdapat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan pertobatan, seperti ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Artinya wahai manusia, bertobatlah kepada Allah, aku bertobat setiap hari 100 kali. Ini satu petunjuk dari Kanjeng Nabi. Seperti kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu dijamin oleh Allah. Laqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, dijamin tidak berdosa, tetapi nabinya sehari bertobatnya 100 kali. Dan kita yang tiap hari melakukan dosa, Kang Sarip sehari berapa kali tobatnya loh? Yang dijamin tidak berdosa 100 kali, yang tidak dijamin sama sekali. Nah, ini artinya kenapa? Karena Nabi ini orang benar. Kenapa dia sehari sekali? Karena orang benar ini tidak pernah ngerasa benar. Jadi dia bukan was-was, tapi dia menyadarinya bahwa aku ini tetap manusia, tetap salah juga. Yang besar, yang kecil, yang tidak terasa, yang tidak terasa, yang langsung, yang tidak langsung. Maka dikalkulasikan saja, mungkin sehari aku melakukan 100 kali kesalahan yang tidak aku sadari. Nah, ketika Nabi sehari 100 kali, kesalahannya apa yang lakukan? Kita kan banyak, setiap mulai mata terbuka sampai mata tutup lagi, semuanya kan dosa. Nabi yang dijamin tidak berdosa malah merasa berdosa. Seperti dosa apa yang dilakukan? Satu contoh dalam Al-Quran, Nabi pernah menangis selama 3 hari, sedih melakukan kesalahan karena dia cemberut ketika ada orang buta. Lalu dia berpaling muka, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Beliau sedang rapat dengan teman-temannya, dengan sahabatnya, mungkin sedang berbicara tentang menyusun strategi perjuangan yang sangat penting sekali. Tiba-tiba ada orang buta datang. Beliau tahu orang buta itu datang, ya namanya orang buta kan, ya paling sekedar hanya untuk ngobrol-ngobrol nganggur. Mungkin di hati Nabi agak kesel barangkali, ngapain sih lu lagi repot ini datang ke sini. Mungkin seperti itu. Wajahnya abasa itu cemberut. Wa tawalla berpaling, ya mungkin ada ngobat pelengkut ya. Kira-kira begitulah kira-kira. Begitu Nabi begitu berpaling muka, langsung turun teguran dari Allah, abasa wa tawalla an ja'ul a'ma. Konon diceritakan 3 hari 3 malam dia nangis, ya Allah ampunilah aku. Itulah dosa-dosa Nabi. Yang jadi pertanyaan, orang buta dicemberutin tersinggung nggak? Orang buta kita buang muka sama orang buta, marah nggak? Sebabnya apa? Jadi Nabi menyakiti hati orang nggak? Bagi Nabi tidak hormat saja itu sudah merupakan dosa. Tidak membuat orang nyaman saja sudah berdosa.
Kalau kita belum noncok orang belum dosa kan gitu. Kalau belum berdarah-darah kita belum merasa berdosa. Iya. Itulah kira-kira saking halusnya Kanjeng Nabi sehingga dia menganjurkan kepada kita bertobatlah kepada Allah. Yang banyak bertobat. Aku ini sehari 100 kali. Saya kira ada nggak kalimat yang lebih indah lagi seperti itu. Juga seperti hadis Nabi, Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bitaubati li musi'il laili ilan nahar wa li musi'in nahari ilal lail. Artinya sesungguhnya Allah membuka tangan menerima pertobatan orang yang melakukan kesalahan di siang hari sampai malam, dan menerima pertobatan orang yang berbuat salah di malam hari sampai siang. Allah terbuka tangan, membuka tangannya, siap mengampuni. Untuk orang yang berbuat dosa di siang hari dihitung sama Allah, dibuka tangan, silakan bertobatlah sampai malam. Nggak tobat juga ya udah. Malamnya berdosa lagi, kata coba bertobatlah, kutunggu sampai siang. Enggak juga ya udah. Setiap hari Allah menunggu pertobatan. Kurang seberapa lagi. Ya itulah kira seperti itu. Nah, termasuk kesegeraan dalam pertobatan juga sangat penting. Tidak menunda, nanti saja, nggak ada itu. Sebagai bukti ketidakseriusan, diharapkan secepatnya setelah berdosa segera bertobat. Allah membujuk hambanya untuk segera bertobat seperti dalam Quran surat An-Nisa, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib, yang artinya pertobatan dijamin akan diterima Allah hanya untuk orang yang melakukan kesalahan karena tidak mengerti kemudian segera bertaubat. Ini ada komitmen Allah sendiri. Segera, cepat. Ya, cepat. Gitu. Kalau nanti ya nanti perhitungannya lain lagi. Ini pakai innama itu artinya lil qasar, semata-mata. Innama Muhammadun Rasulun, innama anta Bashirun, innama anta Rasulun, innama ana mudarrisun, ya. Innamal a'malu binniyat, itu namanya al-qasar. Itu sama kekuatannya dengan la dan illa atau dengan ma dan illa. Jadi artinya bahwa orang yang hanya untuk orang yang bersegera bertobat, itu yang dapat jaminan Allah pasti akan diampuni. Artinya bukan yang menunda-nunda tidak diampuni, enggak juga sih. Hanya untuk membujuk mereka supaya segera bertobat, supaya segera diampuni. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sebagai bukti ketulusan orang yang telah bertobat adalah dengan adanya meningkatkan kualitas. Sebagai bukti ketulusan orang yang telah bertobat adalah dengan adanya peningkatan kualitas hidup. Terutama sekali semakin dermawan dan semakin rajin berbuat kebaikan-kebaikan. Jadi artinya orang kalau bertobat tapi masih tetap menditnya tetap, kikirnya tetap, malasnya tetap, nggak yakin. Karena pertobatan itu akan berimplikasi kepada tadinya perubahan pada diri orang itu, jatuh peningkatan kualitas hidup. So, pertobatan itu artinya memperbaiki diri. Itulah makanya kita berulang-ulang bilang segera introspeksi aja lah. Apapun yang kesalahan yang kau lakukan, udah jangan pernah menyalahkan siapapun. Iya, karena bagaimanapun kalau orang itu menyalahkan orang lain, itu pertanda dia tidak merasa bersalah. Kalau orang tidak merasa bersalah, berarti tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri. Keberhasilan itu bukan hanya mencapai tujuan, tapi juga memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Paham nggak?
Jadi ya dengan sendirinya itu mah tidak usah dikatakan, orang bertobat pasti ada peningkatan kualitas. Dalam peribahasa, kebaikan menghapus kejahatan dan kejahatan menghapus kebaikan. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at wa innal sayyi'ati yudhibna al-hasanat. Sehingga orang yang bertobat perlu banyak berbuat kebaikan-kebaikan seperti sabda Nabi, wattabi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Artinya untuk menghapus keburukan, barengilah dengan kebaikan-kebaikan. Satu bukti kita menyesal yaitu ya dengan kebaikan. Kalau habis mukul orang kasih duit dong. Gitu, biar dia jangan kesel gitu. Ini upah apa namanya, obat untuk beli beras kencurnya kan gitu. Allah memberikan komitmen kepada hambanya bahwa semua dosa akan diampuni, sehingga tidak boleh putus asa untuk selalu berharap kasih sayang Allah. Dalam Quran surat Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Artinya, katakanlah wahai hambaku yang telah berlebihan menjahati dirinya, jangan berputus asa berharap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Berapapun dosamu, katakanlah kau melacur 40 tahun, katakanlah engkau pemabuk 20 tahun, mungkinkah dosamu diampuni? Jangan putus asa. Komitmen Allah, semua dosa akan diampuni oleh Allah kalau kamu memang betul-betul bertobat. Dan nanti kalau orang sudah bertobat, dia akan kembali tidak berdosa lagi seperti orang yang baru lahir. Makasih, gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.